Hadirin jamaah rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab kita dalam kitab Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Setelah furudul wudu, setelah selesai kemarin furudul wudu, sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi barakati ulumihi fid dar radhiyallahu anna wa ankum wa in kana alaihi janabatun. Halaman berapa di situ kitabnya? Wa in kana alaihi janabatun, setelah daripada furudul wudu. Wudu selesai, al-khamis ghusl rijlaini, membasuh kaki yang lalu. Sekarang setelahnya halaman 18. Dibuka hadirin kitabnya halaman 18. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal ifadata wal istafid ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a mardatillahi wa ridwanihi wa thawabihi wa qurbihi. Qala radhiyallahu an wa in kana alaihi janabatun min mujama'atin aw khuruji maniyyin binaumin aw ghairihi lazimahu ghuslu jami'i badanihi ma'a niyyati raf'il janabah wallahu a'lam bissawab. Pelajaran kita yang lalu berkenaan tentang hal-hal yang mengharuskan kita untuk mengangkat kesucian kita dengan berwudu. Ya, yang kemarin tuh ada 6. Yang 2 dari sunnah Rasulullah, yang 4 dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Itu ayat. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mendekati daripada salat, maka basuhlah wajah kalian, basuhlah tangan kalian sampai siku kalian, usap kepala kalian dan basuh kaki kalian sampai mata kaki. Itu fardunya daripada Al-Quran. Lalu sunnahnya an-niyat dan tertib. Niat diawali pertama berbarengan dengan wajah, membasuh wajah. Yang terakhir adalah tertib, ibda'u bima bada'allahu bihi. Itu kemarin. Nah sekarang pelajaran kita, wa in kana alaihi janabatun, sedangkan bagi siapa yang terkena junub. Nah ini junub nih, berarti hal-hal yang harus diangkat dengan mandi. Kalau di kitab lain disebut mujibatul ghusli, dalam kitab Safinatun Najah disebut wajibatul ghusl. Ada hal-hal yang mewajibkan mandi. Kalau kemarin hal-hal yang mewajibkan kita mengangkat hadas dengan berwudu. Nah ini mandi. Kalau mandi bagaimana? Junub. Al-janabah lughatan, janabah itu secara bahasa adalah al-bu'du, hal yang jauh, al-bu'd. Wa syar'an amrun i'tibariyun yakumul bil badani yamna'u sihatis salah haitsu la murakhis. Sedangkan menurut fiqihnya, janabah atau junub adalah satu perkara yang abstrak, yang tidak diketahui, namun mencegah seseorang untuk melaksanakan salat atau hal-hal yang wajib selain salat. Itu orang nggak ketahuan dirinya itu dalam keadaan junub, tapi dia tercegah diri untuk salat. Apa yang menyebabkan orang menjadi junub? Ya, walladzi yujibul ghusl itu disebutkan ada 6. Ma yakhtasu bin nisa thalathatun.
ma yakhtassu bin nisa thalathatun, apa yang dikhususkan untuk wanita ada 3. Wa ma yashtariku bainar rijali wan nisa thalathatun. Jadi dibagi tuh, yujibul ghusl itu ada 6, 3 khusus bagi perempuan, 3 laki dan perempuan. Apa yang khusus bagi perempuan? Yang pertama al-haid, haid, darah yang keluar, ad-dam al-kharij min aqsa rahimil mar'ah, darah yang keluar dari ujung rahim perempuan, ala sabilis sihah, jalan sehat, itu namanya haid, menstruasi kalau bahasa orang sekarang. Itu khusus bagi perempuan. Aqalluhu yaumun wa lailah, paling sedikitnya sehari semalam. Wa aghlibuhu atau ghalibuhu sittun aw sab'un, 6 atau 7 hari umumnya. Wa aktsaruhu 15 yauman, paling banyaknya 15 hari. Itu perempuan tuh, orang perempuan di rumah kita, istri atau anak perempuan kita, itu paling sedikitnya darah haid yang keluar itu sehari semalam, atau umumnya 6 sampai 7 hari, paling banyaknya 15 hari. Di atas itu 15 hari darah bukan darah haid. Ya. Lalu yang kedua an-nifasu, nifas. Ad-dam aqibul wiladah, darah yang selesai daripada melahirkan. Darah yang setelah melahirkan. Paling sebentarnya adalah madjatun, sebentar, lahdatun. Paling umumnya arba'una yauman, 40 hari. Paling banyaknya situna yauman, 60 hari. Lebih dari itu bukan darah nifas. Jadi bukan darah nifas, lebih dari 60 hari. Darah bukan yang berbarengan dengan anak yang dikeluarkan dari perut perempuan atau dari rahim ibu yang melahirkan, bukan, tapi setelah selesai semuanya. Setelah sempurna anak keluar, baru darah, setelah itu darah nifas. Lalu yang ketiga khusus bagi perempuan al-wiladatu, melahirkan. Jadi hal yang mewajibkan mandi bagi perempuan itu 3 khusus ya, bukan ya perempuan, laki tidak. Haid, nifas dan melahirkan. Lalu ma yushtaraku fihi rijali wan nisa, dan yang berbarengan laki dan perempuan itu 3 juga. Yang pertama al-jima'u, hubungan suami istri. Yang kedua khurujul mani, keluar mani, baik laki-laki atau perempuan. Yang ketiga al-maut, meninggal atau mati. Jadi mati itu wajib mandi. Ya, Ustadz, itu si jenazah Masya Allah 5 menit sebelum wafat dia mandi bersih, bersabun, mau sampoan, kayak mau tahu aja mau meninggal ya, misalkan. Udah deh Ustadz, nggak usah pakai dimandiin, kan udah mandi sebelumnya. Gimana? Tetap wajib mandi. Lalu siapa yang mandiin? Yang hidup. Masa jenazah mandi sendiri? Bingung kita kalau jenazah mandi sendiri. Ya, makanya di situ ada hukumnya amil. Ada orang yang tajhizul janaiz, mempersiapkan jenazah. Hukumnya fardu kifayah. Satu kampung tidak ada yang ngurusin jenazah, maka satu kampung hukumnya berdosa. Harus ada tuh. Ya, apalagi kalau satu kampung, satu RW, jangan cuma satu amilnya, kalau bisa 2, 3, ngerinya ada barengan. Wah, Pak Ustadz, Pak Kiai, mohon maaf, nanti tolong mandikan jenazah orang tua kami. Oh sebentar, ada barengannya. Wah, obyekannya lagi banyak nih, orderannya lagi banyak. Kalau adanya yang lebih, oh ya nggak apa-apa Pak Ustadz, mohon maaf, nanti saya sama yang ini aja. Beliau kebetulan kosong tuh. Kalau 1 orang, 7 orang 1 hari yang meninggal, dapat jam berapa kita mandiin? Padahal kalau kita tahu, kalau kita bisa kita mandiin sendiri. Cuman kan kadang-kadang kagak bisa tidur setelah itu, karena nggak biasa. Ya, begitu. Nah ini 3 laki dan perempuan, yaitu hubungan suami istri. Kita bicara dengan yang halal ya, yang hukum dari Allah. Kita nggak berbicara tentang oh itu berzina bagaimana, Ustaz? Zina aja udah haram, bagaimana wajib nih? Ustadz itu ada orang, kita bicaranya yang halal, hubungan suami istri. Ya, ada orang hubungan zina mandi wajib. Udah hubungan zinanya aja haram ngelakuin ya.
Ya tapi kalau mau taubat ya apa-apa deh, nggak ngelakuin lagi. Ya begitu. Ini hubungan yang dihalalkan oleh Allah. Lalu yang kedua, keluar mani baik laki atau perempuan. Yang ketiga adalah kematian. Itu wajib mandi. Nah, bicara kita dalam kitab ini, wa in kana alaihi janabatun, dan sandangkan bila mana seseorang terkena junub pada dirinya, yaitu hal yang abstrak yang mencegah dia untuk melaksanakan ibadah salat atau lain halnya yang diwajibkan dia dalam keadaan suci dari dua hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar, min mujama'atin, dari sebab hubungan suami istri, itu mujama'atin, wa huwa al-mu'abbar anhu bil hadits, yaitu yang dimaksudkan mujama'ah itu adalah yang disebutkan dalam sebuah hadis. Apa hadisnya? Nabi mengatakan bil hadits bil tiqa'il khitanain liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza taqal khitanani faqad wajabal ghusli. Kata Rasul sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah, kata Nabi, jika bertemu dua kelamin, kelamin laki-laki dan perempuan, idza taqa khitanani faqad wajabal ghusli, maka sungguh telah diwajibkan mandi pada dirinya. Ini hadis Rasul. Misalkan malam dingin, habis hubungan suami istri kagak mandi, dingin banget, nggak apa-apa, tapi diganti dengan hal yang lebih kecil, lebih ringan daripada mandi, yaitu berwudu. Ini Islam ngajarin. Ya, berwudu dulu. Kalau kita nggak kedinginan, nanti mau subuh baru mandi, boleh. Jangan bablas, jangan tidur. Tapi kita cuci muka atau kita berwudu, tapi wudu bukan mengangkat hadas besar, nggak bisa. Mengangkat hadas besar dengan berwudu nggak bisa. Ini pengganti kita untuk mandi. Kapan mandinya? Nanti ketika mau melaksanakan ibadah kewajiban kita sholat, baru kita mandi, ya. Dan katanya Rasul akhrajahu Ibnu Ahibban. Apa yang dimaksud dengan mujama'ah? Ulama menjelaskan ya Pak. Al-jima, ya, al-jima idkhalul hasyafah, yaitu ra'sud dzakar wa tusammal qamrah fil farji. Ini jelas banget, ini ulama ngejelasin nih, ya. Kita nggak apa-apa, kita lagi pembahasannya, kita nggak bicara tentang masalah tabu, kita nggak bicara tentang masalah aib dan lain sebagainya. Ini jelas ulama sambil menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan jima. Jima adalah idkhalul hasyafati fil farji, memasukkan ujung kepala zakar laki-laki menuju daripada kelamin wanita, tuh sampai kayak begitu tuh. Jadi bukan baru disentuhkan saja, bukan maaf tadi disebutkan iltiqa'u khitanain, berjumpa lalu seperti menempel dua kulit aja, bukan. Tapi benar-benar kata ulama yang namanya disebut jima itu idkhal, memasukkan. Ini baru yang disebut wajib mandi. Ya, bukan baru di pintunya doang, ya. Bukan baru ketok-ketok doang, bukan. Ya, tapi benar-benar telah masuk. Ya. Oh, ini enggak semuanya baru sampai ujung doang, tetap berarti udah masuk. Ya, nggak sampai ke dalam. Ya, baru. Nah, ini sampai ulama kayak begitu hadirin menjelaskannya. Ya, begitu. Ini kalau nggak percaya baca di kitab deh, ada deh. Bukan saya lebih-lebihin nih, bukan. Emang makanya kalau bicara masalah hukum, Islam itu sangat gamblang dalam masalah hukum. Ya, maka nggak boleh orang menghukumi zina, tuh sampai kayak begitu tuh. Kenapa? Karena hukum ghadhaf itu melemparkan orang dalam perbuatan zina, padahal dia nggak berzina, nggak boleh. Saking pentingnya harus disaksikan dua orang atau lebih. Misalkan maaf, ada orang, ini bukan pasangan suami istri nih, ngapain dia masuk ke rumah kita? Atau ada orang langsung dia zina, dosa hukumnya. Namanya ghadhaf, hukumnya nanti ada. Kecuali kalau dia mengajak orang lain, itu ada pasangan bukan suami istri, coba kita selidikin. Kita baru lihat doang, nggak boleh itu kita hukumin sampai benar-benar kita melihat. Kalau dulu rumah orang dulu bilik, ya, bilik itu apa namanya? Pagar, ada lubang-lubang cemil. Kalau sekarang tembok, susah deh. Itu sampai benar-benar yang melihat itu benar nggak ini orang yang pasangan bukan suami istri berzina, benar nggak ini dia memasukkan itunya kepada lawannya. Kalau benar-benar baru dihukumi, nih dia orang yang berbuat zina, dan dia nggak boleh sendiri, harus dibawa dua orang yang adil tuh baru.
saya bersaksi bersama teman saya ini menyaksikan langsung bahwa si fulan dan fulanah bukan pasangan suami istri, tapi dia berhubungan bagaikan suami istri. Begitu. Kalau baru masuk kamar atau baru masuk hotel langsung dibilang zina, nggak boleh. Haram, hati-hati. Itu namanya qadzaf, melemparkan orang dalam perbuatan zina. Ada hukumnya nanti. Kita selidikin dulu dan mungkin bisa disaksikan. Ya. Saking pentingnya tuh dalam hukum ini Islam. Nah, di sini disebutkan yang namanya jima tuh begitu. Idkhalul hasyafah ay ra'sud dzakar. Dan dimasukkan kemana? Kutusamal kamrah fil farji. Ke dalam daripada kemaluan perempuan. Itu namanya mujamaah. Au khuruji maniyin, atau dengan sebab orang mandi hadas karena keluar mani. Nih penting juga kita biar paham, karena nanti ada dalam diri orang ini keluar yang mirip dengan mani. Apa namanya? Mani, madhi, wadi. Nih kita biar paham. Mani ciri-cirinya. Nah, ini kita udah berapa tahun belum tahu kita ciri-ciri mani kayak gimana. Biar paham. Mani ma'un abyadun thakhinun yatadaffaq hal hurujihi aw yakhruju duf'atan ba'da duf'ah wa yakhruju bi syahwatin wa bi ladzatin wa yu'aqibuhu futur wa raha wa raihatuhu rutuban karaihati ajinul bur wa yabisan kariati biyadil bait. Kayaknya udah pada paham ini. Tuh, saya ngomong ciri-ciri pada nganggut-nganggut. Ini paham apa ngantuk ini? Ya. Nih kata ulama hadirin, yang namanya mani cirinya maun abyad, air berwarna putih, fakhin yang pekat, kental. Yatadaffaq hal hurujihi, yang keluar dalam kondisi tersendat-sendat. Tuh, bener tuh begitu. Duf'atan ba'da duf'ah, sendat-sendat. Wa yakhruju bi syahwatin, keluarnya itu dengan sebab syahwat. Ada syahwat. Nah, di puncak syahwatnya baru keluar daripada air tersebut. Wa bil ladzatin yu'aqibuhu futur, dan keluarnya itu dengan sebab setelah keluar itu ladzat, merasakan kenikmatan, keenakan. Lalu setelahnya itu futur, lemah. Ya, lemas. Lemas udah ya, betul kan? Kira-kira benar apa betul tuh? Ya, begitu. Nih Ustaz kok ngomongin emang bener, ini harus kita pahamin ciri-cirinya begitu ya. Mana ada yang bini saya baru ngelahirin lagi, mana saya bininya di kampung lagi, ada ngomong gitu. Waduh Ustaz, emang pelajaran kita ya Pak lah, masa saya harus sembunyikan, masa saya harus kagak jelasin, emang begitu jelasnya ya. Sampai ulama menjelaskan di sini waraihatuhu, baunya itu kalau lagi sedang basah, rutaban karaihati ajinil bur, seperti adonan daripada gandum, adonan tepung. Wayabisan kalau kering karaihati biyadil bait, seperti bau putihnya telur, bau amis kalau udah kering. Kalau basah kayak adonan tepung, kalau kita ngadonin tepung gitu begitu. Ini ulama sampai mencirikan, ini namanya mani, air mani. Ada lagi namanya ammal madhiyu. Adapun air madhi, maun abyad raqiq, air yang putih yang encer. Kalau tadi kan fakhin, agak pekat, agak kental. Ini encer. Ya, yakhruju inda thawrani syahwa bila syahwat kamilah. Keluarnya itu dengan puncak syahwat, tapi bukan sampai akhir daripada puncaknya syahwat. Jadi udah keluar sedikit gitu ya. Itu berupa cairan yang encer ya. Begitu. Ini bukan karena sebab hubungan, baru sedang tegang-tegangnya gitu. Baru sedang menuju kepada syahwat udah keluar. Itu namanya madhi. Wa ammal wadi, adapun wadi maun abyadun thahin, air yang putih yang kental tapi dia agak keruh. Kidrin yakhruju akibul baul, keluar setelah habis kencing, atau ba'da hamala syai'un tsaqil, habis mengangkat sesuatu yang berat. Jadi kalau kita mengangkat sesuatu yang berat,
itu ada yang keluar kental tapi keruh. Maaf Bapak, kalau misalkan kita bukan orang forensik ya, bukan orang polisi. Polisi tahu tuh kalau orang naudzubillah habis gantung diri itu selalu ada keluar. Nah itu namanya wadi. Itu kalau orang terjeret lehernya itu keluar, melet lidahnya keluar daripada wadinya. Ya, karena di beban berat atau membawa sesuatu lah yang berat, kita nggak terasa. Tahu-tahu pas mau buang air kecil atau mau bowl, ada basah di celana kita, itu wadi. Nah hukumnya apa di antara tiga ini? Mani, madhi, wadi. Mani wajibul ghusl, wajib mandi. Madhi dan wadi tidak wajib mandi, hanya keluarnya najis. Jadi bersihkan, ganti celana kita, daleman kita, lalu kita wudhu seperti biasa, sholat boleh. Karena hukumnya najis seperti biasa. Tapi kalau mani, ini nih saya udah belajar ilmu fikih nih. Saya udah tahu ciri-cirinya, bentuknya, sebabnya. Ini mani nih, maka wajib mandi. Paham? Ya. Lalu bagaimana Ustadz kalau saya ini ragu? Udah kita hukumin aja apa? Enggak, menurut saya ini adalah mani. Udah kita mandi. Enggak, saya enggak, ini mati nih, saya yakin ini kena ini. Wah, kalau kita hukumin sesuatu yang kita yakini, kita jalankan. Kalau mati dan wadi, maka wajib untuk kita mengangkat hadas kecil, bersihkan, istinja, ganti karena itu najis, lalu kita bersuci. Ini khurujil mani. Binaumin, dengan sebab tidur. Tuh, tidur yaitu dengan ihtilam, mimpi basah, mimpi lalu keluar mani, binaumin, namanya mimpi basah. Oh, basah pakai apaan tuh basahnya ya? Begitu. Au ghairihi, atau karena sebab lainnya. Caranya binaumin gimana? Bi an yarahu fi thawbihi alladhi la yalbasuhu ghairuhu au fi farshin la yanamu fihi illahu. Dia yakinin, oh ini selimut saya yang selalu pakai, atau ini sarung saya yang pakai, kok basah. Terus ciri-cirinya seperti yang kita tahu, oh ini mani, berarti saya tidur tadi mimpi basah. Atau tidak ada lagi yang tidur di atas tempat tidur kita kecuali kita, berarti kita yakin, oh ini saya mimpi basah. Ya, begitu. Tapi kalau ada yang lain, kita tidur misalkan dengan yang lain, kita mungkin, oh ini bukan punya saya nih. Kita pikirin kayak begitu. Lazimahu, maka wajib bagi dia, bagi orang yang mujamaah, jima, bagi yang keluar mani dengan sebab tidur atau ghairihi atau lainnya. Lazimahu, maka wajib bagi dia ghuslu jami'i badanihi, membasuhkan seluruh badannya. Tuh, ini namanya niat mandi hadas besar. Wajib mandi, wajib. Jadi hukum mandi itu Pak ada 3. Ada mandi mubah, seperti kita biasa mandi mubah, mandi aja kenapa? Ngilangin keringat, ngilangin gerah. Oh ini udah sore malam, mandi ya, ngilangin gerah, mubah. Ada mandi sunnah, mau berangkat sholat Jumat, mau berangkat hari Asyura atau hari Asyura atau hari Arafah, atau kita niatin yang mubah jadi ibadah sunnah. Saya mau mandi nih, mau menuju Masjid Jami'at Taqwa, sholat berjamaah, niat mandi sunnah, dapat walaupun mubah dinaikkan menjadi niat ibadah sunnah. Lalu mandi ada yang wajib. Ini nih yang kita lagi bicarakan. Semuanya sama mandi, tapi niat yang membedakan. Niat mubah nggak pakai ada niat, udah mandi aja ngilangin gerah. Ada niat sunnah. Nih hari Jumat nih, mau sholat Jumat, niat mandi, nawaitul ghusl sunnah li salatil Jum'ah, sunnah. Mandi sholat sunnah, sholat Jumat. Ada, nah ini mandi hadas akbar. Wajib ini. Maka jami'u badanihi, ghuslu jami' badanihi ay basyaran wa sya'ran ma khaffa minhu aw kathufa zahiran wa batinan. Apa yang ada dalam kulit diri kita, rambut dalam diri kita, tubuh kita, baik itu rambut yang tipis atau rambut yang tebal. Kalau wudu kan nanti pembahasan kita dalam berwudu itu kalau tipis nggak harus dibasuh, cukup di sela-sela. Kalau tipis, kalau tipis wajib. Kalau yang tebal cukup disela-selakan. Maaf.
Jadi kalau tebal, punya bewok, punya kumis, punya jenggot yang tebal, di sela-sela kalau berwudu. Kalau yang tipis itu harus dimasukkan. Tipis dan tebal dari mana kelihatannya? Dari kita lagi berbicara. Jamaah ngelihat kepada saya, sekarang saya punya jenggot tipis. Kenapa? Karena kulit daripada bawah jenggot saya kelihatan. Tapi kalau yang tebal, Ustaz Irfan kayaknya tebal dah. Ya. Kenapa kalau tebal tidak kelihatan kulitnya? Jadi sudah ketutup dengan rambut bewok atau jenggot atau kumis sampai warna kulit atau kulit dasarnya nggak kelihatan, itu namanya tebal. Kalau tebal ketika berwudu itu sunnah untuk ditahlil. Tahlil itu artinya di sela-sela. Kalau mandi wajib, mandi hadat ini dengan sebab keluar mani atau dengan sebab berjima hubungan suami istri, wajib dibasuh. Mau tipis mau tebal, masukkan ke dalam kulit. Bagian kulit, rambut semuanya. Terus bagian yang berlipat daripada tubuh kita, bagian yang tersempil, terselip, apapun semuanya harus terbasuh dengan air. Lazimahu ghuslu jami'i badanihi ma'a niyati raf'il janabah, bersamaan dengan niat mengangkat junub kita, mengangkat hadas yang besar pada diri kita. Jadi niatin, kan nawaitu fardul ghusli au nawaitu raf'il hadatsil akbar au nawaitu raf'il janabah wa ghairiha. Lal ghusl faqat, tidak dengan nawaitul ghusl doang, enggak cukup. Karena kalau saya niat mandi, ntar jadinya mandi sunnah. Tapi kita niat nawaitul ghusl hadatsil akbar atau nawaitul ghusl janabah atau nawaitu raf'al hadatsil akbar, niatin. Kalau perempuan boleh nawaitul raf'il hadatsil akbar minal haid, jiriin tuh dari haid, atau minan nifas gitu, jelaskan kalau perempuan. Kalau wanita, nah kalau kita nawaitul ghusl faqat, khawatir nanti ghusulnya sunnah. Jadi kita niatkan mengangkat hadas yang besar. Itu hadirin jamaah rahimakumullah daripada pelajaran kita. Wa yajibu qarnun niyyati bi awwali maghsulin walau min asfal fayalghuma ghusluhu qablaha. Maka wajib membarengkan niat dengan pertama kali basuhan. Jadi kita mau mencelupkan kaki dari bawah, misalkan kita mandi di kolam renang, kita turun kaki kita nawaitul ghusl rafa'al hadasil akbar, atau kita mulai siram, atau kita pakai shower, nyalakan air, kena air pertama di rambut kita, kepala kita, nawaitul ghusl rafa'al hadasil akbar, air datang. Nah gitu. Kalau kita sudah mandi, sudah basah semuanya, baru niat, yang sebelumnya itu belum mandi hadas, baru mandi sunnah atau mandi permulaan, ya. Nah ketika sudah niat, baru di situ tadi mandi hadas, mengangkat dengan rapi sela-sela kuping, kaki, jari jemari, kuku, dalam kuku tuh, ya. Lalu apa namanya yang pecah-pecah di tumit, di sela-sela jari dan kulit rambut, semuanya harus dibasuh. Wa yanqudul wudu wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat untuk bekal hidup kita dunia dan akhirat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dan para ulama kita juga telah menjelaskan kepada kita dengan sebaik-baiknya ilmu fikih dalam keseharian kita. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dan dapat memperbaiki ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقكم لما ترضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقي علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.